Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas kelompok saya, yaitu kelompok 5 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu mengenai Air Excellence. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri, Fitri Dwi, selaku moderator. Yang kedua ada Eksa Berliana. Yang ketiga ada Stefan Bagus. Keempat ada Ramadona. Dan yang terakhir ada Dino Halim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Air conditioning atau AC merupakan suatu mesin pendingin sebagai sistem pengkondisi udara yang digunakan dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman bagi penghuni yang berada dalam suatu ruangan atau gedung. Jadi, AC tidak hanya berfungsi memberikan efek dingin, tetapi yang lebih penting adalah memberikan rasa kenyamanan atau comfort air conditioning, yaitu suatu proses perlakuan termodinamik terhadap udara untuk mengatur suhu, kelembapan, kebersihan, dan pendistribusiannya secara serentak guna mencapai kondisi nyaman yang dibutuhkan oleh penghuni yang berada di dalamnya. Solusi pengembangan memberikan solusi berupa fasilitas layanan jasa AC, yaitu pemasangan, servis, dan juga pembersihan AC dengan via online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja dengan mudah. Manfaat program, manfaat yang akan didapat dengan menggunakan aplikasi layanan jasa AC ini adalah untuk memudahkan customer untuk mendapatkan informasi dan layanan yang lebih banyak terkait program sistem aplikasi Air Excellence dengan cepat dan terpercaya. Tinjauan pustaka. Jasa servis merupakan kegiatan atau tindakan melayani para pelanggan yang membutuhkan pelayanan servis AC yang berupa pencucian ataupun pemasangan AC baru. Karena AC sangat dibutuhkan oleh setiap orang untuk mendinginkan suatu ruangan yang panas atau tertutup dari udara luar. Jasa servis tidak lepas dari kebutuhan setiap orang untuk melayani pengecekan ataupun pemasangan baru pada AC ataupun barang elektronik lainnya. Saat udara yang panas atau ruangan yang kedap dengan udara luar yang tidak dapat masuk ke ruangan tertutup. Permasalahan yang terjadi dalam hal membeli toko servis elektronik tentu memiliki beberapa pertimbangan, diantaranya lokasi ataupun tempat yang memenuhi standar pelayanan yang baik dan tertentu dengan harga yang terjangkau di saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia sampai dengan saat ini. Apa itu Air Excellence? Sistem pelayanan jasa AC yang berjalan saat ini masih menggunakan buku sebagai media pencatatan data, sehingga rentan terjadi kesalahan dalam sistem yang berjalan saat ini. Seperti pencatatan data customer atau kesalahan dalam mencatat alamat lokasi tinggal customer ataupun kantor customer, dan kesalahan dalam memproses data servis AC sampai dengan pembuatan laporan. Dalam sistem informasi yang ada, beberapa pertimbangan dalam pembentukan kualitas informasi antara lain yaitu akurat, tepat waktu, dan relevan. Dalam 3 hal untuk menentukan kualitas informasi agar tidak terjadi kesalahan. Kesalahan yang menyesatkan bagi orang yang mendapatkan informasi. Selain itu juga, informasi yang telah disebarluaskan harus fokus atau tahu maksud dari informasi tersebut. Analisis kebutuhan software. Tahapan analisis. Sistem yang berjalan saat ini adalah masih dengan memesan secara manual, dan pelanggan harus datang langsung ke lokasi untuk memesan jasa servis AC. Jasa servis AC ini sulit untuk dipromosikan. Kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen dalam arti yang sangat luas. Istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses, algoritmik, data, dan teknologi. Nah, dalam pengertian ini, istilah yang digunakan ini untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi TIK, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Oke, saya akan menjelaskan halaman login. Di sini ada beberapa halaman. Pertama ada excellent. Ini kayak cover ya. Ini cover pertama. Ini ada login kita di sini. Yang kedua ini ada sebelum masuk login kan biasanya kita harus buat akun. Akun ini kita harus create akun di sebelah sini.
Nanti saya akan contohkan langsung di Figma ya, cuma ini untuk gambarnya dulu. Kalau kita sudah punya akun, kita langsung login ke tab selanjutnya yang ada di sebelah sini. Ya, sebelah situ. Terus langsung ke bawah, masukin ID sama passwordnya. Oke, saya akan contohkan langsung ke Figma-nya ya. Nah, ini saya lagi berada di Figma. Ini yang sudah kita kerjakan belakangan ini. Di sini ada cover. Sebentar, saya besarkan ya, biar gambarnya terlihat. Di sini ada cover, ada create akun, login. Ini kayak apa ya? Animasi sebelum kita masukin ID sama passwordnya dia. Nanti di akhir presentasi akan kami tunjukkan bagaimana si Figma Air Excellent ini berjalan ya. Lanjut kita akan ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya ini ada beranda, ada voucher point. Voucher point ini kita peruntukkan untuk customer ya. Misalkan kayak, sebentar. Nanti kita akan lihat detailnya di Figma. Ini diskon 99% kan biasanya kita harus ini ya, kayak apa ya, marketing gitu. Kita harus mengambil hati para customer. Ini contohnya, ini cuma contoh saja. Di sini ada notifikasi, di sini ada all payment, dan ini ada wishlist. Kita akan ke Figma-nya langsung. Kita geser. Ya, ini beranda. Nanti misalkan kita udah masuk aplikasi, kita akan menemukan berandanya seperti ini. Di dalam beranda nanti ada profil, ada wishlist lah namanya, menu ya. Semua jenis layanan lah yang ada di dalam. Sama ada voucher, ada notifikasi. Ini yang ada di slide tadi ya. Wishlist, order. Di bawahnya ada lagi kan. Nah ini. Poin dan notifikasi sama all payment. All payment di sini masih belum terlalu lengkap ya. Cuman ini untuk tahap pertama saja. Masih tahap perkembangan juga, nanti kalau memang diseriuskan bisa kita kembangkan. Semoga. Oke, next selanjutnya tampilan halaman. Ini termasuk yang tadi ya. Cuman ini bagian lainnya aja. Ada tampilan order, ada tampilan profil si customer, ada tampilan customer service. Kalau kita di sini di Figma-nya, kurang lebih seperti ini dulu tampilannya untuk saat ini. Kita balik lagi ke slide yang terakhir. Oke, saya akan menunjukkan bagaimana Figma ini berfungsi sebagaimana mestinya itu. Kita klik di sini ada kayak gambar segitiga untuk ngeplay si aplikasi ini berjalan. Oke, ini adalah tampilan awal dari aplikasi kami. Kalau kami sebutnya ini cover ya, cover awal. Kalau kita sudah punya akun, kita tinggal pencet login. Kalau kita belum punya akun, kita back di atas ini. Back, kita ke sync up dulu. Kita harus buat akunnya dulu. Kita sync up di sini. Kalau sudah punya akun, kita langsung login aja ya. Kita harus login pertama. Dan kita masukin ID dan passwordnya.
Oke, jika sudah kita masukin ID dan passwordnya, mari kita login ke dalam. Nah, ini adalah bentuk dari beranda dari aplikasi kami. Ini bisa kita cek satu-satu, ada cuci AC, ada pengecekan AC 1,5, beserta ada harganya ya di bawahnya ya. Ada tambahan freon AC, ada pengumpulan data, ada all payment. All payment ini juga bisa diklik. Nah, dia nanti akan masuk ke list ini ya, all payment ya. Ada ShopeePay, GoPay, Dana, BCA Virtual Account, dan lain-lain. Kami juga di beranda ini menyediakan beberapa diskon ya, diskon untuk pengguna baru. Di sini ada diskon 99%. Tapi di sini kalau kita zoom ya, nggak tahu ini bisa di zoom apa enggak. Cuma kalau nanti kalau Bapak mau ngecekin, ini ada kayak batasan tanggal kadaluarsanya. Ya, seperti itu. Ada 99%, 10, 30%. Ini yang kita gunakan untuk mengambil hati para customer untuk menggunakan aplikasi kita. Seperti itu. Oke, kita akan ke home lagi. Kita menyediakan juga notifikasi, misalkan dia sudah membayar, misalkan dia ngebooking, ya kan, ngebooking suatu transaksi dan dia sudah melakukan payment, nanti notifikasinya akan muncul di sini. Ini adalah notifikasi pembayaran yang sudah dilakukan. Oke, kita kembali lagi. Di bawahnya ada layanannya, ada jasa bongkar pasang AC, ada tambahan freon AC R410, dan macam-macam ya. Di sini juga setelah di home sebelahnya ada wishlist. Nah, wishlist ini gunanya misalkan gini, misalkan masih awal bulan nih, kita pengennya servis di akhir bulan. Nah, kita kayak ngambilin dulu wishlistnya, kayak ini kan bisa tambahkan produk. Kita klik tambahkan produk, nanti tidak larinya ke sini, kita klik, kita pilih yang mana-mana aja yang akan kita pilih untuk di akhir bulan. Nanti setelah di akhir bulan, kan nanti masuk ke wishlist ini. Bisa di check out dan dilakukan pembayaran di multi payment yang tadi. Di sebelah wishlist itu ada yang menjelaskan ini bagian order. Ini di atas ada dikemas, dikerjakan, selesai, sama history. Jadi ini bisa dicek salah satu ya. Misalkan dikemas ini kayak yang di booking tadi, nanti juga masuk ke sini. Setelah ini kita ACC di server kita, nanti akan masuk dikerjakan sini. Nanti petugas dari kita akan datang ke rumah customer untuk melakukan perservisan. Jika selesai, nanti anggota kami akan meng-ACC di aplikasi. Nanti akan masuk ke selesai. Kalau selesai, berapa hari kemudian dia akan masuk ke history. Biar kalau next minggu depan dia akan mau servis lagi, kan misalkan manusia ada lupanya ya. Jadi dia pengen cek, ini kemarin udah servis AC apa belum ya? Nah, servis bagian apa nih? Nah, dia bisa ngecek di story-nya. Oke, di samping order ini ada profil. Ini adalah profil dari customer. Jadi ini POV si customer dalam menggunakan aplikasi kami. Di sini ada nama, ada email dia, ada ganti password kalau seandainya dia lupa, ada keluar, ada hapus akun, ada customer service. Nah, gunanya customer service ini misalkan ada kendala nih, misalkan dia udah order, cuman kok orderannya nggak jalan. Nah, dia bisa hubungi di customer service, dia bisa klik ke sini, nah dia bisa chat, bisa telepon atau video call langsung ke customer kami. Kita back, dia juga bisa hapus akun, misalkan dia kayak, saya mau ganti aplikasi, misalkan seperti itu. Dan dia mau hapus akunnya, bisa dihapus sendiri ya. Nanti di server kita, misalkan ini jadi aplikasi nanti, di servernya akan terhapus ya. Dan ini ada klik untuk keluar dan dia akan kembali ke loading screen-nya. Cover.
Oke, itu aja yang bisa saya presentasikan dari Figma kelompok kami. Selanjutnya akan saya serahkan ke slide selanjutnya. Terima kasih. Kesimpulan, L-Excellence adalah sistem aplikasi jasa layanan servis AC yang berinovasi menjadi berbasis via online, serta memberikan informasi dan pelayanan lebih mengenai pekerjaan AC yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja dengan mudah, cepat, dan terpercaya.